tidak gagal sesuatu yang kau cari apabila kau mengandalkan kepada Tuhanmu, dan akan sulit sesuatu yang kau kejar apabila kau hanya mengandalkan dirimu sendiri. Ini sudah kunci. Qultu idza uridat laka hajatun, idza uridat nalikane den tampakkan laka kepadamu apa hajatun satu kebutuhan min hawaiji dunya dari beberapa kebutuhan dunia wal akhirati lan kebutuhan akhirat wa aratta dan kau mengendaki antak dia untuk supaya ijabah, supaya terpenuhi, terkabul laka bagimu sari'an dengan cepat. Kalau kamu ditampakkan satu kebutuhan, tahu-tahu Allah menampakkan di depan kita itu kita butuh sesuatu. Istri sakit, butuh duit untuk ngobatin, Mama. Waduh, nggak punya duit ini. Muridat laka, ditampakkan kepadamu satu kebutuhan, baik kebutuhan urusan dunia maupun urusan akhirat sekarang. Wa aratta an taqdiyalaka sari'an, dan kau ingin diberikan, dikabulkan dengan cepat. Fatlubha, maka carilah kamu ing hawaiji dunya wal akhirah billahi kelawan nyuwun minta pertolongan kepada Allah. Wes iku beres urusannya. Selama ini kita tidak. Saya pengen tahu, ketika kita besok membayar listrik nggak punya duit, itu sholat 2 rakaat malam, itu sholat 100 rakaat dulu, 1000 rakaat dulu, nangis sanggup sama Allah, apa ngandalan temennya, utang dulu. Utang dulu. Nah itu awal seperti itu masalahnya. Jadi besok utang terus akhirnya menyelesaikan masalah. Jadi selama ini kita itu seolah-olah tidak percaya bahwa Allah itu sangat mudah untuk menyelesaikan sesuatu. Itu keyakinan yang harus mantep itu, Pak. Karena itu berhubungan dengan keyakinan kita nanti mati husnul khotimah atau tidak. Kalau kita ini sudah yakin dengan Allah, dengan sesuatu yang kita lakukan, oh saya pasti akan ijabah, akan dikasih. Kemudian dia nanti, oh aku pasti meninggal husnul khotimah. Prasangkanya itu Allah akan di situ. Anna inda dzanni abdi bi. Aku itu ada di prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, pasti baik kejadiannya, tapi kalau prasangka buruk, pasti buruk. Kalau nggak percaya sekarang, bayangin besok kalau umur 70 tahun kalau nyampe stroke nggak nanti? Jangan-jangan saya nanti stroke nih, ya kejadian. Wah, sampai kadang-kadang kita itu, Pak, saking tidak yakinnya sama Allah, kita nyolahkan anak, kemudian pendidikannya ditinggikan. Kemudian cuma ditinggalkan gitu, ketika ditanya temennya, ditanya saudara kita, tak sekolah yang tinggi lah, saya nggak bisa sekolah sampai S2 ya, S2 lah. Siapa tahu nanti kalau sudah tua, takutnya kita udah nggak bisa ngapa-ngapa, minta bantuan anak. Tapi nyata itu nanti minta bantuan benar itu nyatanya. Kalau sampai kayak gitu. Jadi kita sendiri kadang-kadang itu Allah itu dinomor duakan, seolah-olah anak itu bisa membantu orang tuanya. Tidak, Allah yang menentukan perjalanan hidup. Maka gini, sekolahkan anak, biarkan untuk dia. Jadi jangan punya bayangan bahwa nanti, ya siapa tahu nanti saya sudah nggak kerja di PT lagi, nggak punya duit, udah tua, nggak bisa ngapa-ngapa, kan ada anak bisa dibantu. Itu nanti lihat saja. Kalau kita nggak istighfar, satu saat pasti kita akan dibantu dengan putra kita. Jadi jangan punya keyakinan menyimpulkan satu kesimpulan sendiri yang tidak baik. Jadi kalau berprasangka positif lah, yang paling itu husnudzon billah, yaitu berprasangka baik dengan Allah sama. Jadi kalau di sini ya, idza uriddat laka hajatun, kalau engkau punya hajat, punya kebutuhan dari beberapa kebutuhan urusan dunia maupun akhirat, dan engkau pengen terkabul, pengen terpenuhi kebutuhan tadi,
dengan cepat, fatlubha billah wa tatlubha binafsika. Kamu jangan pernah mengandalkan dirimu, andalkan Allah, kemudian jangan pernah mengandalkan dirimu. Mungkin kita itu sekarang bisa ngibadah ini nggak masuk akal juga, Pak. Nggak masuk akal. Arab dari sini itu jaraknya berapa? 1000 kilo. Nabi Muhammad di Arab, di Madinah, di Mekah. Kok nyampe sini, Pak? Itu aja sudah nggak bisa dipikir pakai akal. Zaman dulu gimana itu? Nggak ada HP ya, nggak ada HP dan lain-lain. Tapi kenyataannya kita hari ini, ketika berita itu datang kepada kita, lu Muhammad itu nabi lu, kenapa bisa percaya? Ayo, kenapa bisa percaya? Tapi ada orang yang deket-deket Mekah nggak percaya. Kenapa jauh segini percaya? Belum pernah ngelihat, dapat cerita doang, nggak pernah dapat untung duit apa. Kamu percaya Muhammad nggak? Kasih duit 1 juta, nah itu baru. Kita kan nggak seperti itu. Kok tahu-tahu Allah memberikan kita kepercayaan itu. Bahkan sampai hari ini ketika sekarang kamu milih duit 5 juta, apa kamu milih kafir? Saya kira orang yang duduk di sini saudaraku semua nggak akan milih kafir. Pasti 5 juta ambil saja, aku tetap menjadi orang Islam. Itu saya yakin ini. Selemah-lemahnya kita, kalau disuruh pilihan seperti itu hari ini loh ya, hari ini, kecuali yang punya utangnya udah 2 miliar itu udah puyeng itu, anaknya sudah, istrinya sudah minta cerai, nah lain-lain gitu. 5 juta dulu dah gitu, nanti langsung syahadat lagi dah. Itu lain. Itu pun kita nggak bisa bayangkan kok. Nggak bisa bayangkan apa yang terjadi, dan kita itu nggak bisa bayangkan keimanan yang muncul itu secara tiba-tiba juga. Bahkan keimanan ketika kita meyakini sholat jamaah itu istimewa, kok ada tarikan, sedangkan orang lain nggak ada tarikan itu. Kita ada tarikan, kenapa pengen jamaah? Ada orang yang alah sementing sholat lah di rumah dan lain-lain. Tapi kenapa tarikan itu ada dan kita menjadi takdir? Bahkan kita bayangkan. Saya yakin semua tidak akan pernah bisa bayangkan tadinya. Bapak duduk di sini nggak pernah bayangkan. Akan duduk di situ nggak akan bayangkan. Tak kasih 1 miliar kalau pernah bayangkan. Pernah bayangkan nggak? Kalau dosa kan langsung mati tapi. Nggak pernah bayangkan. Maksudnya dari rumah itu nggak akan pernah bayangkan duduk di sini, Pak. Nggak kan? Itu nggak kebayang. Beliau yang kesini semua menghadap sini nggak kebayang. Tadi akan duduk kesini nggak kebayang. Yang kesini juga kebayang juga. Bapak juga nggak kebayang akan duduk menyendiri. Menghadap sini nggak kebayang. Maka takdir itu yang sebetulnya nyata sekali. Kita itu sebetulnya ada musabibul asbab, ada zat yang menimbulkan, yang mengadakan asbab sehingga menjadi akibat. Nah, musabibul asbab. Nah, kalau kita duduknya di sini, duduk bertempat aja ini bukan rencana kita. Berarti kita duduk di sini udah ditulis itu. Nanti tanggal sekian si A, si B, si C itu nanti ngaji di Masjid Ar-Rahmah. Udah ditulis. Terus mau ngapain kalau ditulis? Urusan duit, urusan rezeki, urusan makan, urusan jadi jualan, jadi opo kita juga ditulis semua. Jadi wes penting didik putranya, kalau pengen kuliah biar kuliah, sekolah. Wes rezeki nggak usah dipatok, Pak. Kamu harus jadi gini, tidak usah. Wes. Karena Allah yang ngatur. Ini yang konsep kita itu keyakinan harus seperti itu. Nanti kadang-kadang kita keliru masalahnya. Sering keliru berkeyakinan. Fa innaka idza talabtaha, fa innaka mau satu menisiro, maka sesungguhnya kamu idza talabtaha, ketika kamu menyuprih mencari sapa kamu ing hajah billah kelawan minta pertolongan Gusti Allah, tayassara mongko bakal gampang, mongko mudah. Karena sesungguhnya kalau kamu mencari hajat, mencari kebutuhan kamu untuk terpenuhi tadi, diserahkan minta pertolongan Allah, tayassara pasti mudah jalannya. Tayassara pasti mudah opo amruha urusannya hajat tika. Wasahlan dan mudah opo qadauha mendapatkan sesuatu hajatnya tadi. Itu dulu yang ditanamkan, berarti setiap butuh ngadep Allah dulu. Seorang bayi kecil saya sampaikan, karena Allah tahu bayi kecil itu butuh makan, maka tanpa ada sebab apa-apa dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ini,
Kemudian anak kecil nangis. Begitu nangis orang tuanya, dikit, wes ngeleh kowe nduk. Kamu aus ya? Ya. Begitu aus pun enggak diambilin Sprite kan, diambilin susu. Coba diambilin Sprite atau arak, apa minum apa? Topi miring ya. Kacau. Itu nurani, Pak. Itu nurani yang memang muncul dengan sendirinya. Jadi kita itu ada ilham. Jadi ilham itu ada berhubungan dengan kebaikan, ada ilham yang berhubungan dengan kemaslahatan. Anak kecil belum pernah diajarin. Setelah jalan, dia itu ketika ada lubang gitu nyebur. Tapi dia tahu, Pak. Tahu dia punya insting, punya ilham. Tahu dia itu hati-hati. Itu ilham. Wa in talabtaha bi nafsika sa'uba qaluha. Dan kalau kamu mencari sesuatu yang kamu inginkan tadi dengan mengandalkan dirimu, sa'uba qaluha, maka akan sulit qaluha mendapatkannya. Hajat tadi. Wa ta'assara, dan susah abu amrah urusannya. Pasti susah urusannya. Wala yatafaqahu wa yuhbasu amrun talabtahu bi rabbika wala yatassara wa yashula. Amrun talabtahu bi nafsika, sama. Ini artinya sama. Dan tidak akan terhalang dan tidak akan itu tertahan. Sesuatu yang engkau ketika mencari itu selalu bersandar kepada Allah, tapi sebaliknya, dan tidak mudah ketika kau mencari sesuatu sedangkan kau hanya mengandalkan dirimu sendiri. Qala ta'ala hakian an sayyidina Musa alaihi salam. Qala ngendika sapa Allah taala, berfirman sapa Allah hakian, hal yang menceritakan an sayyidina Musa, yaitu dari Nabi Musa alaihi salam. Wa qala Musa liqaumihi, wa qala ngendika sapa Musa, Nabi Musa liqaumihi, kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Jadi Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu, jaluk pitulungan sira kabeh bila kelawan Allah, wasbiru, dan sabar. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Kunci itu doang. Minta pertolongan, sabar. Innal ardo, sesungguhnya bumi ini iku yurithuha, marisake sapa Allah, mewariskan sapa Allah hak ing bumi, man, terhadap orang, yasha, yang berkehendak sapa Allah, min ibadi, dari hambanya Allah. Minta tolonglah kamu semua kepada Allah dan bersabar. Sesungguhnya bumi ini diperuntukkan, diwariskan bagi orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya Allah. Jadi gak usah khawatir. Banyak orang ya jadi presiden itu gak nyangka kalau jadi presiden, Pak. Wong saya itu dari dulu juga di pesantren juga gak nyangka jadi sekarang bisa di depan Bapak semua, terus kemudian membaca kitabnya. Itu pun nggak ada bayangan sama sekali. Tahunya saya dulu belajar saja, waktunya ngaji, waktunya belajar. Tidak ada bayangan sama sekali besok jadi opo. Wes penting ngaji. Jadi enak. Makanya kalau kita nyekolahkan putra kita, ketika kita mondokkan putra kita, nggak usah punya tujuan biar kamu jadi ustadz, nggak usah. Nanti nyesel kalau jadi bukan jadi ustadz, malah jadi presiden lagi. Jadi serahkan kepada Allah. Wes waktunya sinau, waktunya belajar, biarkan dia belajar. Waktunya di SD, wes dia disuruh rajin belajar di SD itu. Waktunya di SMP belajar. Gak usah punya angan-angan apapun. Itu Allah yang sudah punya rencana kok. Sebenarnya judulnya pinter waktu sekolah. Pinter, SMP-nya suruh pinter, suruh belajar, waktunya belajar, SMA pinter. Nanti jadi opo, jadi dokter, jadi opo, itu Allah yang atur. Secara otomatis itu, Pak.
Wal aqibatu lil muttaqin, wal aqibatu dan utawi akibat yang baik iku lil muttaqin bagi orang yang takwa. Allah sudah memberi garis bawahi bahwa bumi ini diwariskan untuk hamba-hambanya yang dikehendaki. Ya. Jadi kalau yang jadi petani ya jadi petani, kalau yang jadi pedagang ya pedagang, yang jadi pegawai atau jadi pegawai. Yang kerja di PT jadi tukang ojek ya wis tukang ojek. Yang jualan buah ya nantinya jualan buah. Ya seperti itu. Yang penting semuanya itu akan mendapatkan jatahnya sendiri, Pak. Tidak ada yang di atas bumi ini tidak akan menjadikan jatahnya. Pasti mendapatkan jatah. Al-A'raf ayat 128. Fakullu man mangko utawi saben orang, maka setiap orang istagana yang njaluk pitulung sapa wong billahi kelawan Allah, wa sabara dan sabar sapa wong fi talabi hajati di dalam mencari kebutuhannya seseorang tadi, kanat mongko ana apa akibat kebaikan lahu kedue wong. Wa kana lan ana sapa wong iku minal muttaqin, dari orang menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita punya kebutuhan dunia berjalan, wis apa mesine, Pak? Namanya kita dagang ya wis penting punya dagangan digelar. Laris nggak laris kesane Gusti Allah. Jangan sampai nggak laris ke Gunung Kawi gitu kan. Repot. Dari dulu susah nyari tuyul. Itu kan enggak diserahkan kepada Allah yang sistem seperti itu. Minta tolong kepada Allah, sabar di dalam mencari sesuatu. Kanat aqibatu lahu wa kana minal mu'minin. Wa man lan utawi sapane wong iku ya tawakal sapa wong ngala Allah ing atas Gusti Allah, fa wa maka utawi Allah iku hasbuhu nyukupi ing man. Barang siapa yang bersandar hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kecukupan. Saya itu dari dulu di Jakarta itu ya wes Pak ngikutin Gusti Allah wes piye wes. Dibontang-banting ya wes ikut. Lah mau ngapain? Nyatanya juga hidup sampai sekarang. Waktunya nikah ya nikah, waktunya punya anak ya punya anak. Waktunya orang makan sate, saya bisa makan sate orang. Iya. Sedangkan latar belakang beda. Saya dari pesantren, ijazahnya malah gak kepake saya, Pak. Pengen diangkat jadi pegawai di Depak saya nggak mau, ijazahnya nggak kepake. Tapi nyatanya hidup aja, Pak. Yo ada aja rezeki. Karena bersandar kepada Allah itu menjadi satu yang istimewa. Jadi pokoknya gini, Pak. Ya Allah, anak saya ini butuh makan. Mulai sekarang asal kepada Engkau, besok kalau udah gede, pokoknya ya kasih makan yang banyak lah. Kasih rezeki dia yang banyak. Jangan pernah berdoa kepada putra kita, ya Allah besok kasih pekerjaan. Itu pantangan kalau saya. Saya nggak minta pekerjaan, pokoknya minta duit, minta rezeki biasa. Masa kerjaan nggak punya kerjaan, yang penting punya duit kan beres urusan. Orang sekarang lah, ya Allah gitu, anak saya jadikan dia nanti setelah kuliah, ya Allah dia dapat pekerjaan gajinya kecil lagi. Jangan salah. Tapi kalau kita pokoknya ya Allah berikan rezeki putra putri saya, anak cucu saya rezeki yang banyak, yang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Urusannya mudah. Masalah pekerjaan pilihkan Allah saja. Nanti biarkan itu dituntun. Pasti orang tadi akan dituntun dengan pekerjaannya. Kalau memang rezekinya dari pekerjaan, akhirnya dia akan dituntun, Pak, menuju ke pekerjaannya tadi. Itu secara otomatis, Pak, akan dituntun kemana orang menuju takdirnya. Jadi setiap orang itu akan dituntun menuju titik takdirnya dia di mana. Jadi kalau belum takdirnya, dia mau jatuh dari pohon kelapa 20 meter, gelombang ya. Begitu bangun lagi, coba kedeklik pincang doang. Begitu pincang, begini udah sembuh lagi lari gitu. Kan ada orang yang ketabrak mobil, jeblok, lempar 20 meter. Begitu keluar motor malah main silat. Wah, gue ketabrak kayak gitu harusnya udah mental, harusnya kepalanya pecah. Kenapa dia sehat saja? Ya karena belum takdirin, Pak. Sama teman-teman kita, saudara kita yang biasa ngaji. Ya. Beliau jatuh dari pas betulin rumah ya. Enggak. Ya beliau masih umurnya panjang. Tapi begitu kena corona, takdir Allah itu yang mengantarkan. Kenapa bisa meninggal?
Ya itu memang sudah takdir. Jadi corona ini jangan, kalau secara keyakinan, jangan dianggap menjadi sebabnya kematian. Diyakini bahwa corona itu bukan menjadi penyebab kematian, tapi yang menjadi penyebab kematian itu adalah yang menciptakan corona. Siapa? Allah. Karena banyak orang yang kena corona nggak mati, termasuk itu. Kena katanya wis podan berdoa istighfar deh berkali-kali di rumah sakit. Begini nggak ada yang jenguk lagi gitu, istri sudah habis duitnya udah. Pikiran masing-masing sehat. Karena corona itu tidak menyebabkan kematian, tapi yang menyebabkan mati itu adalah takdir itu sendiri dan yang menciptakan corona. Tapi secara syariat, bolak-balik secara syariat, yo namanya ini ada hubungannya dengan syariat, yo dijalankan. Pokok pakai masker, yo pakai masker. Masalahnya nggak pakai masker, yo serapopo gitu, itu beres urusan. Nggak usah tegang-tegang amat. Jadi kita dituntun kepada takdir kita. Semua, Pak. Coba yang banyak kan ya. Kemarin yang nggak keserang corona, akhirnya ada kapal di mana itu? Kapal 8 tenggelam semua ya, barengan itu. Di berita. Ada kapal 8 melaut, tenggelam semua. Kalau dia sudah hati-hati nggak kena corona, karena di laut nggak pernah corona kan? Di laut terus ngomongin ikan, jual ikan ke laut lagi, oh, kapal mau kena corona. Akhir tapi matinya malah kapal 8 tenggelam semua. Yang satu di mana, di mana. Tuh, jatai mati gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang selalu bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupi. Yakin itu. Yakin itu. Pokoknya Allah nyukupi, Mas. Tuh. Sedikit banget sedikit ini karena sampai titik. Wa qala li ba'di ashabi wa huwa Suwaid bin Ghaflah. Rasul itu menyampaikan pesan kepada Suwaid bin Ghaflah, la tatlub al imarata fa innaka in talabta ukilta ilaiha wa in atatka min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. La tatlubul imarata, kamu jangan pernah mengejar satu jabatan. Fa innaka idza talabta, karena kamu mengejar jabatan, ukilta ilaiha, benar kamu akan dikasihkan, tapi kamu kecapean. Setelah kamu dapat jabatan, kamu merasa capek. Harus gini, harus gitu, harus gini. Itu kan. Wa in atatka, tapi kalau jabatan tadi mendatangimu sendiri, kamu tak tahu dipilih menjadi presiden, enggak ada rencana kok tahu udah milih, mama. Kalau enggak ada rencana kok dipilih jadi marbot, ya mama gitu. Min ghairi masalin, tanpa minta. Unginta, kamu akan diberikan pertolongan ngalia atas al-imarah tadi. Jadi kamu jangan pernah mengejar satu jabatan, karena ketika kamu jabatan, kamu ketika mengejar sudah capek, ketika kamu menjabat itu capek. Karena kamu merasa pengen bertahan dari jabatan supaya nggak turun dari jabatan itu, supaya jabatannya nggak hilang, mempertahankan bagaimana caranya supaya jabatan nggak lepas dari tangan, ya kan? Mengamankan jabatan supaya dia tetap seperti itu, kalau bisa meningkat lagi. Karena ketika dia mencari jabatan, setelah dia mendapatkan jabatan, dia pengen jabatan yang lebih tinggi lagi. Itu dan terus, itu makanya capek. Tapi kalau jabatan datang sendiri, kalau kita diterima, alhamdulillah, seneng banget. Begitu seneng banget ya santai aja, wes. Ada yang nyenengi jabatannya, ya wes, santai. Karena apa? Dia memang tidak ngejar, tidak rakus maksudnya gitu. Nah ini konsep hidup bahagia, Pak. Sebenarnya yang disampaikan mu'alif ini konsep hidup bahagia di dunia. Pengen tentrem hidupnya ya seperti ini. Tapi kalau pengen kebahagiaan itu lewat satu milik atau harta, itu nanti kurang terus. Karena nanti satu saat ketika mengejar satu jabatan menjadi camat, pasti setelah itu pengen jadi bupati. Saya jadi bupati pengen jadi enakan kita. Makan pakai ikan asin aja, wah keringetan gitu langsung kipasan, wah. Tapi mereka itu Pak, kadang makan udah pakai tongseng, pakai gulai gitu, pakai masakan Jepang yang harganya satu piring itu 500.000. Wah enak ya, gitu kan? Enakan mana? Enakan kita. Ya, makanya mengejar, ayo mari kita itu berusaha mengejar kebahagiaan
itu lewat bagaimana kita bisa menerima takdir. Itu kan itu tok kuncinya beres. Insyaallah kalau sudah seperti itu kita akan menjadi bahagia, dan nanti itu akan menuntun kepada kita yakin kepada Allah. Kalau sudah biasa dituntun keyakinan-keyakinan seperti itu, sehingga kita punya keyakinan mati saya husnul khotimah, nanti akan terbukti husnul khotimah juga. Kenapa? Kita sudah terbiasa yakin kepada Allah terus melalui proses-proses yang pembelajaran tadi. Ayo, ada yang yakin meninggal dunia husnul khotimah? Ada yang yakin? Ayo belajar yang terkecil kayak gini. Dari hal-hal seperti ini, yakin bahwa saya bisa bayar listrik, yakin bahwa saya bisa sekolah, sekalipun sekarang nggak punya duit, gitu, yakin Gusti Allah, yakin Gusti Allah kaya kok, gitu. Jadi kalau sudah yakin terbukti tambah yakin lagi, yakin saya besok bisa bayar listrik, bisa, waktunya bayar, waktunya bayar lagi. Nah, keyakinan itu akan menimbulkan keyakinan yang lain. Nanti ada peristiwa yakin lagi, sampai nanti urusan akhirat yakin. Aku yakin masuk surga. Dan itu akan dibuktikan oleh Allah. Husnudzon nama Allah akhirnya. Itu loh Pak timbul. Jadi jangan pernah menyepelekan satu keyakinan kepada Allah. Itu soalnya akan repot nanti. Husnudzon kepada Allah sampai akhirat pun itu husnudzon itu masih manfaat luar biasa. Kita bertemu dengan Allah, kemudian dosanya banyak, kemudian disuruh oleh Allah suruh pergi lagi, sudah masuk neraka. Dia itu nggak punya bayangan dia kalau masuk neraka, sehingga dia disuruh, sudah masuk neraka, lari orang ini. Tapi begitu mau nyebur ke surga, nyebur ke neraka, dia noleh begini. Allah lihat itu ketika noleh, lu kamu noleh ngapain? Malaikat itu suruh lagi, ngapain kamu noleh? Mau tinggal nyebur doang gitu kan. Saya itu nggak nyangka ya Rob, tidak punya prasangka sedikit pun aku kok disuruh nyebur neraka loh. Saya itu dari dulu itu punya, engkau itu kasih sayang kepada hambanya luar biasa kok. Saya kok tadi kok disuruh masuk neraka, makanya saya noleh. Ya sudah, kalau begitu, kalau kamu punya prasangka baik sama saya, bahwa kamu nggak punya prasangka masuk neraka, hari ini pun juga kamu masuk surga, kamu nggak jadi masuk neraka. Itu husnudzon. Husnudzon itu akan mengantarkan kebahagiaan akhirat. Ya, jadi timbulkan husnudzon sama Allah Pak. Kita udah beruntung kok. Orang kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, seketing sudah berusaha, pokoknya kita yakin kepada Allah, Allah Maha kasih sayang.